Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita, yaitu melakukan konfigurasi firewall jaringan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran, melalui proses pembelajaran saintifik diharapkan peserta didik dapat yang pertama memahami konsep firewall dalam jaringan, yang kedua memahami cara konfigurasi firewall jaringan, dan yang ketiga adalah melakukan konfigurasi firewall jaringan. Oke, berikutnya pengenalan tentang firewall. Jadi serangan terhadap keamanan sistem atau security attack saat ini sering terjadi. Kejahatan dunia maya yang sering dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus keamanan sebuah sistem. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah atau menghapus informasi yang terdapat pada sistem tersebut. Berikut, seorang administrator jaringan sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk menghindari hal-hal tersebut. Salah satu upaya adalah dengan menginstal firewall dalam jaringan yang telah dibangunnya. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan pada hardware, software, atau jaringan dengan tujuan untuk melindungi dengan menyaring, membatasi, dan atau menolak suatu atau seluruh hubungan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen jaringan tersebut dapat berupa workstation, server, router, atau LAN. Berikutnya kita masuk fungsi dan karakteristik firewall. Fungsi dari firewall yang pertama adalah mengontrol serta mengawasi arus paket data yang melewati jaringan. Yang kedua, mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat. Yang ketiga adalah melakukan autentifikasi terhadap akses. Dan yang keempat adalah mencatat semua kejadian yang terdapat pada jaringan. Serta yang kelima, mampu memeriksa header dari paket data. Kemudian berikutnya adalah karakteristik firewall. Yang pertama adalah firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan eksternal atau serangan dari luar. Yang kedua, hanya aktivitas yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melakukan hubungan. Dan yang ketiga adalah seluruh aktivitas yang berasal dari dalam keluar harus melewati firewall. Berikut jenis-jenis firewall. Jadi firewall yang pertama adalah packet filtering gateway. Packet filtering gateway adalah suatu firewall yang bertugas untuk melakukan filterisasi terhadap paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Jadi salah satu contoh ini serangan-serangan dari luar ini dapat proteksi. Kemudian ada informasi-informasi yang sesuai dengan prosedur firewall yang kita buat, ini akan bisa melewati firewall. Oke, jadi pada paket filtering gateway ini, jadi paket itu difilter berdasarkan yang pertama IP pengirim. Jadi IP pengirim ini difilter, kemudian IP penerima. Nah, IP penerima kemudian atribut. Jadi apabila atribut dari pesan tersebut sesuai dengan rule yang kita bangun di firewall, misalkan pesan yang di bawah dengan atribut port 80 ketika melewati firewall ini akan bisa lewat. Tetapi ketika ada pesan yang masuk dari luar, masuk ke komputer privat kita, komputer pribadi kita dengan atribut port 23 atau port-port yang lain selain dari port 80 atau port yang sudah kita konfigurasi, kita setting pada firewall, itu tidak akan dapat melewati firewall. Kemudian selanjutnya jenis firewall yang kedua adalah application layer gateway. Jadi model ini juga disebut proxy firewall. Mekanisme tidak hanya berdasarkan mekanisme lain, yang terjadi adalah paket tersebut tidak akan secara langsung sampai ke server tujuan, akan tetapi hanya sampai ke firewall saja. Selebihnya firewall yang akan membuka koneksi baru ke server tujuan dan atribut paket, tapi dapat mencapai isi konten paket tersebut. Setelah paket tersebut akan diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi seperti ini, ketika ada pesan masuk, ini tidak langsung masuk ke server atau ke komputer privat, tetapi di sini firewall yang akan membuka hubungan antara firewall dengan komputer server.
ke komputer pribadi kita. Jadi apabila setelah firewall ini memeriksa koneksi antara pesan yang masuk kemudian dikonfirmasi ke komputer klien, kalau memungkinkan komputer klien menerima pesan tersebut, maka firewall akan meneruskan pesan kepada komputer privat atau kepada komputer server kita. Jadi setelah dilakukan filterisasi, ini pesan akan diteruskan kepada komputer pribadi kita. Tapi ini sudah melalui proses filterisasi, kemudian firewall telah membuka jalur antara si pengirim dan penerima pesan. Jadi setelah jalur terbuka baru pesan bisa dapat diteruskan. Kemudian pada application layer ini bekerja pada layer aplikasi. Kemudian yang berikutnya adalah circuit level gateway. Jadi circuit level gateway ini bekerja pada bagian transport layer. Jadi model referensi TCP/IP. Firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap hubungan TCP, biasa disebut sebagai TCP handshaking, yaitu proses membuka apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Jadi ketika ada pesan yang masuk, ini firewall akan membuka dulu hubungan ke server pribadi, ke komputer pribadi. Jadi apabila server pribadi atau komputer pribadi kita memperbolehkan pesan tersebut, maka pesan tersebut akan diteruskan. Kemudian circuit level gateway ini bekerja pada transport layer. Kemudian yang ketiga adalah stateful multi-layer infection firewall. Jadi model ini merupakan penggabungan dari 3 firewall sebelumnya. Firewall jenis ini bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Dengan menggunakan firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi. Jadi seperti ini. Jadi dia penggabungan dari tiga layer tadi. Kemudian dia bekerja pada 3 layer sekaligus. Jadi yang pertama application layer, kedua transport layer, dan yang ketiga internet layer. Jadi dia harus melewati ketiga layer ini untuk melakukan filterisasi. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis aplikasi dan teknologi firewall. Jadi pertama adalah firewall policy. Di firewall policy ini mengidentifikasi karakter khusus pada paket data yang melewati jaringan lokal dan mengambil beberapa tindakan berdasarkan identifikasi tersebut. Kemudian IP tables adalah tool yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas data dalam suatu server. Di IP tables ini merupakan suatu firewall yang membatasi sebuah lalu lintas dari keluar dan masuk ataupun sekedar mengawasi traffic yang melewati komputer. Kemudian selanjutnya adalah IPFV, adalah firewall yang digunakan pada sistem operasi FreeBSD. Firewall ini bekerja pada layer 3 lapisan OSI. Ciri firewall ini adalah membaca aturannya akan dibaca dari atas ke bawah. Apabila ada traffic yang sudah selesai dengan aturan di bagian atas, sistem akan mengeksekusi tanpa membaca atau membandingkan aturan di baris berikutnya. Yang berikut adalah tunnels, SSH atau secure shell. Adalah protokol yang memungkinkan dua perangkat saling bertukar data dengan keamanan lain dalam format yang terenkripsi sehingga melindungi data yang ditransmisikan. SSH tunneling ini merupakan standar untuk secure remote login dan transfer file melalui jaringan yang tidak dipercaya. Berikut yang kelima adalah IPsec. IPsec atau IP security ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengamankan transmisi diagram dalam sebuah internet network berbasis TCP/IP. Yang keenam adalah Intrusion Detection System atau IDS, adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap traffic jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan dalam sebuah sistem jaringan. Dan yang terakhir adalah DMZ. DMZ merupakan teknologi atau strategi peletakan server firewall. Firewall DMZ ini, demilitarized zona ini atau jaringan parameter, adalah jaringan security boundary yang terletak di antara suatu jaringan privat dan public internet. Berikut kita lanjut pada arsitektur firewall. Jadi jenis arsitektur firewall yang pertama adalah dual home arsitektur.
Jadi arsitektur ini dibuat di sekitar komputer dual home host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit 2 interface jaringan. Jadi komputer server di ini 2 interface jaringan, jadi ada networknya, kartu jaringannya di sini minimal 2. Kemudian berfungsi router pada host ini dinonaktifkan. Sistem di dalam firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host, dan sistem dari luar firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host. Tapi kedua sistem ini tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Komputer-komputer yang ada di sebelah sini ini tidak dapat langsung berkomunikasi ke internet, tapi dia harus melewati daripada dual home host ini. Jadi ilustrasinya seperti ini, dia harus melewati dual home host, kemudian dia masuk ke tujuan. Begitu juga ada pesan keluar, dia harus melewati juga dual home host, kemudian dia teruskan ke internet. Berikut arsitektur firewall yang kedua adalah screened host arsitektur. Jadi arsitektur ini menyediakan servis atau layanan dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering. Tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host, atau bastion host ini diperlukan untuk tingkat keamanan tinggi. Jadi bastion host berada dalam jaringan internal. Jadi seperti pada gambar ini, dia melewati dulu router, setelah router kemudian dia melewati sebuah komputer server ya, atau bastion host. Jadi di sini pada bastion host ini ditanam juga atau dirancang juga sebagai sebuah sistem keamanan tingkat tinggi. Jadi setiap pesan yang masuk dari luar itu harus melewati router dan server bastion host, kemudian diteruskan pada tujuan dari klien. Begitu juga keluar, pesan yang keluar itu harus melewati dulu server bastion host, kemudian melewati router lagi dan diteruskan pada internet. Oke, selanjutnya adalah arsitektur yang ketiga, yaitu screened subnet arsitektur. Jadi arsitektur screened subnet ini menambahkan sebuah layer pengaman tambahan pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan perimeter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari internet. Jaringan perimeter ini mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke internal. Arsitektur ini paling sederhana, memiliki 2 buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan perimeter dan internal, dan router kedua terletak di antara jaringan perimeter dan jaringan eksternal, biasanya internet. Ya, jadi kita lihat pada gambar ini, di sini bastion host ini diapit oleh 2 router. Jadi ada router interior atau router internal, dan ada router eksternal atau exterior router. Jadi ini router yang berada di luar, ini router yang berada di dalam, sehingga tingkat keamanannya berlapis, 3 lapis keamanan. Jadi melalui router pertama, ketika ada pesan dari luar yang masuk, itu harus melewati router pertama, kemudian dia lanjut ke server bastion host dan melewati lagi router yang kedua atau internal router. Setelah itu baru dia diteruskan pada tujuan atau pada komputer pribadi, ada komputer privat. Begitu juga ada pesan yang keluar, itu dia harus melewati router internal, kemudian bastion host, dan selanjutnya ke router eksternal dan diteruskan ke internet. Jadi sistem keamanannya berlapis. Jadi ini adalah arsitektur daripada screened subnet arsitektur. Oke, sekian materi firewall, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.